Itu nanti diterangkan sama Bapak polisi ya. Boleh bertanya tapi antum duduk. Tetap duduk, tidak ada yang lari-lari ke depan. Oke? Kesepakatan tidak ada pendekatan hewan sebelum disuruh sama Bapak polisi. Oke? Siap? Duduk anteng, baik kelompok bermain TK. Ya, tidak ada yang lari-lari mendekat. Duduk di situ. Siap kesepakatan. Oke. Hai, monggo Bapak. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru TK Sultan Agung dan yang saya banggakan anak-anak adik-adik dari TK Sultan Agung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas berkat perjuangan yang kita semua dapat merasakannya sampai sekarang. Nah, kedatangan saya dan teman saya kali ini adalah untuk mengedukasi sedikit mengenai polisi satwa dan tanya. Nanti kita kenalan bareng sama satwanya ya. Oke? Oke, saya tanya, ada nggak di sini yang cita-citanya mau menjadi polisi? Yang mau jadi TNI, tentara? Yang mau menjadi dokter? Oke, baik. Nah, di sini dokter itu atau TNI itu memiliki profesi yang sangat banyak. Ada yang namanya spesialis bedah, anak, dan lain. TNI pun juga sama. Itu dibagi menjadi banyak profesi seperti TNI Angkatan Udara, Laut, dan juga darat. Nah, polisi pun sama. Polisi dibagi banyak sekali profesinya. Ada polisi lalu lintas, ada polisi brimob, ada polisi reserse, ada polisi intel, dan ada polisi satwa. Nah, saya sendiri sebagai polisi satwa dari PKBW. Dan polisi satwa ini dibagi menjadi dua unit. Yang pertama, unit turangga atau biasa disebutnya dengan unit polisi berkuda, dan ada juga unit polisi K9 atau bisa disebutnya dengan polisi anjing pelacak. Untuk hari ini saya hanya bisa membawa satu ekor anjing, dan anjing ini tidak memiliki kemampuan spesialis yang lebih mendalam karena anjing-anjing yang memiliki kemampuan spesialis sekarang dipergunakan untuk pengamanan serta sterilisasi. Oke ya, ada yang pengen kenalan sama anjingnya nggak ini? Mau kenalan. Perkenalkan ya, nama anjingnya ini adalah Dola. Dola. Bola. Boleh dibawa maju? Nggak apa-apa. Nggak usah dipegang, nggak apa-apa. Nah, ini anjingnya jenisnya Shih Tzu. Dia memiliki bulu yang panjang ya. Ini bulunya pendek soalnya habis dipotong rambut. Ya. Untuk tugasnya sendiri ya, polisi satwa untuk bagian turangga atau polisi berkuda itu tugasnya seperti patroli, pengawalan, pengamanan, dan juga SAR terbatas. Untuk angganya tidak bisa saya bawa ya, turangga itu adalah kuda. Saya tidak bisa membawa anjingnya saja. Nah, sedangkan untuk polisi acak atau biasa disebutnya dengan polisi K9 ini ditugaskan ada beberapa hal. Yang jelas ditugaskan untuk deteksi, bisa deteksi bahan peledak, deteksi
bahan-bahan zat adiktif, dan juga bisa deteksi untuk menemukan korban bencana alam. Korban bencana alam misalnya yang tertimbun, nah anjing-anjing ini digunakan untuk mendeteksi, untuk menemukan mayat yang tertimbun. Dan juga anjing ini bisa mencium barang-barang yang hilang, semisal ada pencuri, nah memanggil polisi K9 untuk mencium bau barang yang hilang juga bisa. Untuk menangkap penjahat juga bisa ya, semisal ada orang-orang yang nakal, nah ini bisa ngejar orang-orang yang nakal itu. Ya, makanya nggak boleh nakal ya. Oke. Nah, selain itu, polisi satwa juga memiliki tugas lain, yaitu merescue ataupun mendapat panggilan untuk menolong hewan-hewan yang ada di Jakarta ini. Tidak hanya merescue ya, kita menerima laporan semisal ada hewan yang mengancam, contohnya aja ular atau bisa anjing gila dan lain sebagainya. Nah, kita juga biasa merescue ular-ular kecil. Jika ada laporan dari warga, kita bantu untuk merescue-nya. Nah, seperti yang saya bawa ini ya, ini saya membawa ular konsnek. Ini kecil ularnya. Ini ada yang mau pegang nggak? Nih kalau mau pegang nih. Nih. Gak apa-apa, gak usah teriak-teriak. Bentar ya. Oke, pegang, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke ya. Duduk lagi. Oke. Nggak pengen kenalan, nanti bisa dipegang. Tapi nggak boleh. Ya ini ular piton. Tapi nggak boleh bareng-bareng serentak kayak gini ya. Nanti gantian aja. Nanti kalau mau pegang gantian aja. Kalau anak-anak kalian nggak boleh mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Ingat, karena ular itu bahaya. Ular itu ada yang berbisa, ada juga yang nggak berbisa. Maka dari itu, kalau kalian tidak tahu, ya nanti saya jelaskan. Kalau kalian tahu watak ular, kalau mendekat, nggak boleh didekati. Dan misalnya kalian mau mendekati, kalian harus dalam pengawasan orang yang paham tentang reptil atau ular. Oke ya. Nih kalau mau kenalan, ini namanya monster. Ini ular jagung. Ini bukan dari Indonesia ini kecil banget. Ini 10 tahun. Ini udah lama sekali ya. Boleh? Oh boleh. Bu Fati hadap sini, Bu Fati. Bu Fati hadap sini, Bu Fati hadap sini. Nanti pegang dulu. Iya, si putri ular. Ular itu bisa ganti kulit ya adik-adik ya. Ini kulitnya sudah mau terkelupas. Tanah ya, minggir. Tuh. Ini kecil banget ini kecil banget. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya nggak ini? Ada yang mau tanya? Nah, sekarang kalau nggak ada yang mau tanya, saya kasih pertanyaan ya. Ada yang tahu nggak makanan anjing itu apa? Makanan anjing itu apa? Ada yang tahu? Ya benar banget. Anjing bisa memakan daging. Anjing adalah hewan karnivora, dia memakan daging. Ada yang tahu ular makannya apa? Ayam. Ular makannya apa? Ya, daging apa? Sapi terlalu besar. Ada ular makannya apa?
Ular ini juga sering makan kelinci ya. Saya kasih biasanya mamut sama kelinci. Kadang saya kasih apa? Ular termasuk ular karnivora juga. Sampai berapa? Dia tidak. Ini anu nih. Ini ularnya anu ya ini ya. Ularnya anu. Udah.